Orang yang biasa iri dan dengki, wajahnya beda dengan orang yang hatinya nggak ada penyakit iri dan dengki. Beda. Memang ada cahaya-cahaya keimanan di situ di wajahnya. Tentu ini bahasanya besar kalau saya ingin bahas juga hubungkan dengan masalah ibadah. Tapi kita cukupkan dengan masalah penyakit hati yang memang dari penyebab anggota tubuh seseorang selalu terjerumus dalam dosa. Ternyata orang kalau lebih mendahulukan untuk sudahlah, maafin, ya sudah, ikhlaskan. Semua berhubungan dengan masalah hatinya ini, itu berpengaruh kepada organ tubuh semuanya. Subhanallah. Ketegangannya gitu kan, stres, semuanya itu akan hilang. Karena dia pelongkan. Kalau ada seseorang berbuat jahat dengan kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Nggak boleh orang gunjing kita balas dengan gunjing. Dia dosa, kita dosa. Dia dihukum, kita dihukum. Dosa itu pasti punya efek jera yang besar. Karena taubat itu hanya membersihkan kita dari hukuman hari kiamat. Tapi di dunia harus ada pembersihan. Tidak bisa tidak. Tidak ada dosa yang tidak punya efek jerah. Mesti ada. Sekecil apapun. Tentu efek jerahnya itu sesuai dengan kadar perbuatan, tapi lebih berat daripada perbuatan dia. Dosa seperti segelas racun. Satu gelas racun ini sebenarnya secara medis bisa diobati dengan susu. Karena susu minuman yang steril, bisa mengobati racun yang masuk dalam tubuh. Tapi pertanyaannya, apakah satu gelas racun bisa diobati dengan satu gelas susu? Jawabannya tidak mungkin. Mungkin membutuhkan sampai 1000 gelas susu. Artinya efek jerahnya besar. Ya Rasulullah, wasiatkan saya. Nabi SAW tahu orang ini emosional. Kata Nabi, jangan kamu marah. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Nggak ada kata lain, jawabannya cuma itu. Maafin. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, Sami', maha mendengar, Basir, maha melihat, Alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Hukum yang telah Allah turunkan, setiap orang yang berbuat dosa pada Allah, dia kalau tobat Allah ampuni. Tapi kalau dosa berhubungan dengan hak makhluk, manusia, maka dia harus tobat kepada Allah dan meminta maaf kepada manusia yang dia buat salah. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal'afina 'anin nas. Hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan dia selama dia dalam hukum Allah yang kita yakini, dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok.